Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Yang saya hormati, yang dirahmati Allah, yang dipilih Allah, yang dijamin oleh Allah langkah kakinya dari tempat masing-masing sampai ke Masjid Baitullah. Bahkan Allah jamin pula duduknya. Rasul Muhammad SAW bersabda, wa kanat sholatuhu wa masyihu ilal masjid nafilah wa idza qa'ada mafirolahu. Dan langkah kaki ke masjid untuk ibadah, maka setiap langkahnya Allah berikan rahmat yang dilipatkan. Wa idza qa'ada mafirolahu. Dan duduknya duduk yang dijamin mendapat ampunan dosa. Masya Allah. Ini baru sebagian kecil nikmat dalam berislam. Belum nikmat-nikmat yang lain. Nikmat umur, nikmat kesehatan, nikmat rezeki, nikmat ilmu, nikmat keluarga. Banyak, tidak mampu kita menghitung. Wa in ta'udu nikmatallahi la tusuha. Demikian Allah berfirman di surat An-Nahl ayat 18. Dan apabila kalian tidak menghitung nikmat Allah, tidak akan sanggup. Maka sebaik-baik kita sebagai hamba Allah itu hanya bersyukur. Dengan kita bersyukur, nikmat ini Allah tambahkan. Dan janji Allah hak diletakkan di surat Ibrahim surat 14 di ayat yang ke-7. Wa itta'adana rabbukum la in syakartum la zidanakum wala in kafartum inna adabi lasyadid. Rabbuna wa ta'ala memaklumatkan, barang siapa mensyukuri nikmatku, aku akan tambahkan nikmat-nikmat ini bagimu. Manakala kufur terhadap nikmatku, adabku sangat pedih. Semoga yang hadir petang malam ini dan segenap keluarganya Allah jadikan hamba-hamba yang takbet dan sempurna. Amin. Salam dan selawat tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita pun juga optimal di dalam meneladani beliau, terutama 5 hal: cara beribadah, cara menjalankan syariat, cara menjaga ukhuwah, cara berakhlakul karimah, dan cara bermuamalah. Manakala kita mampu mencontoh beliau di 5 hal ini, maka Allah berikan nikmat lagi. Hidupnya di dunia dalam cintanya Allah. Dosa-dosa dan kesalahannya diampuni Allah. Dan janji Allah ini diletakkan di Ali Imran 31. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Muhammad,
Katakan pada hamba-hambaku, apabila benar-benar mencintai aku Rabbnya, katakan, fattabi'uni, ikuti aku. Maka siapa mencontoh Rasul Muhammad SAW, yuhibbukumullah, Allah mencintainya, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah mengampuni dosa dan kesalahan. Semoga yang hadir petang ini dan segenap keluarganya Allah jadikan optimal di dalam meneladani Rasul Muhammad SAW, sehingga mencapai derajat hamba-hamba yang muttaqin, husnul khatimah, dan ahlul jannah. Amin. Saudara-saudara, akhlak di dalam agama kita ini menempati urutan kedua setelah tauhid. Jadi kalau urutan agama kita itu yang paling utama hukumnya itu tauhid. Setelah tauhid, akhlak. Rasulullah Muhammad SAW bersabda di Mekah 13 tahun lamanya. Saat Rasul berdakwah di Mekah 13 tahun lamanya, belum syariat Allah turunkan. Maka Rasul hanya berdakwah dengan dua metode, tauhid, akhlak. Tauhid, akhlak. Tauhid, akhlak. Belum syariat turun. Bahkan khomer juga belum dilarang. Nah ini kalau langsung ada larangan-larangan, kayaknya nggak ada yang masuk Islam. Maka Rasul punya tugas utama satu adalah mengembalikan akhlak manusia yang di masa jahiliyah akhlaknya kepada Allah rusak, akhlaknya kepada para nabi pun kacau, akhlak pada diri pribadinya apalagi, pada keluarganya, pada masyarakat, pada kehidupan berbangsa dan negaranya kacau semua. Maka disinilah Rasul mendapatkan tugas itu untuk perbaikan akhlak manusia. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kepada kita bahwa akhlak terbaik yang harus kita contoh itu ada di surat Al-Ahzab, surat ke-33 di ayat 21. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh pada diri Rasul Muhammad SAW ada teladan yang baik bagimu, bagi mereka yang mengharapkan rahmat Allah dan yang mengimani akhirat. Jadi siapapun yang mengharapkan rahmat Allah dan mengimani akhirat dalam ayat ini berarti yang perlu dicontoh Rasulullah. Coba kita tanya diri kita, adakah di antara kita yang tidak beriman kepada Allah? Insya Allah yang ada beriman semua. Ada yang tidak beriman dengan hari akhirat? Insya Allah beriman semua. Berarti contoh terbaik Rasul Muhammad SAW. Sehingga akhlak ini itu meliputi dalam Islam ini 5 hal. Yang pertama akhlak kepada Allah. Dan akhlak kepada Allah ini meliputi takwa, cinta, ridho, ikhlas, khauf, takut, roja, kemudian tawakal, syukur, muraqabah, dan taubat. Nah ini akhlak kita pada Allah. Yang kedua, akhlak kepada Rasulullah meliputi 3 bahasan. Yang pertama, mencintai dan memuliakan Rasulullah Muhammad SAW. Yang kedua, mentaati dan mengikuti ajaran beliau. Yang ketiga, bersolawat dan salam. Yang ketiga, akhlak pada diri pribadi meliputi sidik, amanah, istiqomah, ifah, mujahadah, syaja'ah, tawadhu, malu, sabar, pemaaf. Setelah akhlak pada Allah, pada Rasul, pada diri pribadi,
Pokok bahasan Islam yang keempat dalam akhlak ini adalah akhlak dalam berkeluarga, meliputi ajaran birrul walidain, kemudian hak dan kewajiban kasih sayang suami istri, kemudian kasih sayang dan tanggung jawab orang tua kepada anak, kemudian silaturahmi dan kerabat. Setelah akhlak pada Allah, pada Rasul, diri pribadi, keluarga, yang keempat akhlak bermasyarakat, meliputi tatanan dan hukum bertamu, menerima tamu, hubungan baik dengan tetangga, hubungan baik dengan masyarakat, pergaulan muda-mudi, dan ukhuwah Islamiyah. Dan yang terakhir dalam pokok bahasan Islam masalah akhlak ini adalah akhlak dalam berbangsa dan bernegara, meliputi musyawarah, menegakkan keadilan, amar ma'ruf nahi munkar, hubungan pemimpin dan yang dipimpin. Dari 5 ini gak mungkin 1 jam ini dibahas. Berarti nanti kalau ketemu dengan saya, kita selesaikan satu. Jadi nanti kalau judulnya, kalau saya masih diberi amanah di Baitul Haq, judulnya kuliah akhlak, temanya baru ganti-ganti. Nah, tema hari ini adalah keutamaan akhlak. Jadi kenapa akhlak itu begitu utamanya dalam Islam? Nanti pertemuan berikutnya sudah akhlak pada Allah. Yang pertama adalah takwa. Jadi kuliah akhlak tema takwa. Besok kuliah akhlak tema roja, tema khauf, tema muqarabah, seperti itu ya. Jadi nanti mudah-mudahan takmir berkenan kita selesaikan kitab ini, kuliah akhlak. Jadi khusus membahas akhlak kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada diri pribadi, kepada keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Yang sudah saya sampaikan kitab ini Al-Falah, Jabal Nur, kemudian Nur Muhajirin di Sidoarjo, Al-Milah, banyak, dan mereka sudah beberapa terselesaikan ya. Nah, kita ini baru saya mulai untuk yang di Baitul Haq. Akhlak dalam bahasa Arab memiliki etimologi lugotan atau akhlak ini meliputi 3 rangkaian yang gak terputus. Apa saja dari akhlak 3 rangkaian ini? Yang pertama disebut khaliq, pencipta. Kemudian yang diciptakan makhluk. Kemudian penciptaannya khalqi. Nah, jadi akhlak itu meliputi 3 ini yang gak bisa pisah. Allah sang pencipta, kemudian ciptaannya, makhluk-makhluknya, dan sistem penciptaan itu sendiri. Maka disinilah akar daripada akhlak yang memiliki makna khuluq. Jadi khalqi, sang pencipta, kemudian makhluk, kemudian khalq. Ini adalah 3 serangkai menjadi khuluq, ilmu akhlak, meliputi budi pekerti, perangai, tingkah laku, tabiat. Ini masuk di dalam akhlak. Kenapa akhlak begitu utama dalam agama Islam? Kenapa begitu penting akhlak ini? Rasul mengajarkan bahwa akhlak ini memiliki kedudukan yang penting dalam Islam, karena keseluruhan ajaran Islam ini akhlak menempati kedudukan kedua setelah tauhid. Rasul bersabda, hadisnya Baihaqi, innama bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi Rasul itu ditugaskan untuk menyempurnakan akhlak. Ini yang pertama. Maka akhlak masa itu begitu kacaunya. Apalagi kalau kita lihat di surat 9. Surat 9 itu surat At-Taubah. Coba kita lihat akhlak Yahudi dan Nasrani, terutama kepada Allah. Di surat 9
ayat 30, lihat akhlaknya Yahudi dan akhlak orang Nasrani kepada Allah. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah wa qalatin nasrahal masibullah zalika qalukum bi amwahihim yudhifuna qadalitina kafir min qabl qatalahumullah ana yufaqun. Artinya orang-orang Yahudi berkata Uzair putra Allah, orang-orang Nasrani berkata Al-Masih putra Allah. Itu ucapan mereka. Yang keluar dari mereka mengikuti ucapan orang-orang kafir terdahulu. Allah melaknat mereka. Bagaimana mereka senang berpaling? Coba akhlaknya rusak. Maka Rasul dapat tugas kenabian pertama. Tugasnya apa? Tauhid. Menyampaikan kembali bahwa tidak ada Allah itu punya anak. Tidak ada yang Tuhannya ada 3 rupa-rupa warnanya. Tidak ada. Tuhan ada satu. Kemudian yang kedua, akhlak ini satu ajaran pokok dalam Islam. Sehingga dalam hadis Bukhari dan Muslim, ketika sahabat bertanya ke Rasul, ya Rasulullah, ma dinu? Rasul, agama itu apa? Apa jawab Rasul? Husnul khuluq. Agama itu akhlak yang baik. Jadi yang pertama, akhlak ini pokok ajaran kedua setelah tauhid. Yang kedua, akhlak ini adalah bukti ajaran Islam. Yang ketiga, akhlak yang baik itu akan memberatkan timbangan amal kebaikan di yaumal mizan, hari timbangan amal. Yaumal jam'i, hari kita dikumpulkan. Yaumuddin, hari pembalasan. Yaumul hisab, hari perhitungan. Akhlak baik ini dijanjikan Allah akan memberatkan timbangan kebaikan. Hadisnya Tirmidzi, Rasul bersabda, "Man min sayyi atsqalu fil mizanil abdil mu'minina yaumal qiyamah min husnil khuluq." Tidak ada satupun yang akan lebih memberatkan timbangan kebaikan seorang hamba, orang mukmin di hari kiamat nanti, kecuali akhlaknya yang baik. Rasul mengatakan man min sayyi atsqalu fil mizanil abdul mu'mini yaumal qiyamah min husnil khuluq. Tidak ada yang bisa memberatkan timbangan amal kebaikan bagi orang-orang mukmin nanti di hari kiamat kecuali akhlaknya yang baik. Kemudian yang keempat, Rasul mengatakan bahwa baik buruknya akhlak seseorang itu menjadi ukuran keimanan. Jadi iman seseorang itu bisa dilihat kadarnya dari akhlaknya. Jadi kita lihat, oh orang ini beriman tidaknya itu bisa diukur dari akhlaknya. Hadisnya Tirmidzi, Rasul mengatakan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang yang mukmin yang sempurna imannya adalah yang baik akhlaknya. Tuh, Rasul mengatakan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Jadi iman orang Islam yang terbaik atau sempurna itu bisa dilihat akhlaknya. Makanya hati-hati ya. Wah, ini apalagi ini musim 17 Agustusan ya. Wah, banyak panggung-panggung ya. Ada yang nyanyi-nyanyi, ada yang ngomong, suaramu enak mas, tapi enak mana gak nyanyi. Kok alamat sih. Ada lagi yang ngomong, itu jangankan nyanyi, ngomong aja udah fales. Udah bisa kita ukur nih kadar keimanan seseorang. Kemudian masih dalam ukuran akhlak ini untuk melihat derajat keimanan seseorang, Rasul pun bersabda lagi, hadisnya Baihaqi, Tabrani dan Hakim. Rasul bersabda, al-hayyu wal imanu qurna zami'a fa idza fara'a ahaduhuma rafal akharu. Yang artinya rasa malu dan iman itu menjadi satu paduan. Rasul mengatakan wa idza rafa'a ahaduhuma, apabila di antara keduanya itu ada yang hilang, rafa'al akharu,
maka hilanglah semuanya. Jadi rasa malu dan iman satu kesatuan. Orang beriman insya Allah punya malu. Saya ulang, orang beriman insya Allah pasti punya malu. Tapi kalau orang punya malu, apakah pasti beriman? Lalu bisa bicara dengan salah sambung? Oh, nggak ada yang nyambung ini. Saya nanya, orang beriman pasti punya rasa malu? Iya, karena orang beriman itu pasti punya malu. Tapi sekarang saya tanya, orang punya malu apakah beriman? Belum tentu. Banyak orang di luar Islam punya malu. Lebih baik dia daripada akhlak orang Islam kadang. Ya. Tapi dia tidak beriman, dia gak diterima sama Allah. Tapi kalau orang Islam pasti diterima amalnya. Dalam surat Ibrahim, surat 14 ayat 18, walaupun orang ini punya malu, perilakunya baik, orangnya dermawan, orangnya sopan, tapi kalau dia tidak Islam, tidak diterima sama Allah. Surat 14 ayat 18. Masalul ladina kafaru bi rabbihim a'malahum karistaddat bihi riyuh yaumin asif la yaqdiruna mimma kasabu ala sayy dalika huwa dalalul ba'id. Rabbuna wa ta'ala berfirman, perumpamaan orang-orang yang ingkar kepada aku Rabbnya, maka semua amalan dia aku jadikan debu yang berterbangan pada hari yang bertiup angin kencang. Mereka tidak kuasa memberikan pertolongan sedikit pun dari apa yang dilakukan di dunia. Jadi semua kebaikan yang dilakukan di dunia ini tidak bisa memberikan pertolongan sedikit pun. Dalika dalalul ba'id, ini kesesatan yang paling jauh. Makanya kalau orang Islam sampai tidak punya malu, parah. Karena Rasul mengatakan al-hayyu wal iman rafa'anahuma jami'an. Rasa malu dan iman satu kesatuan keduanya. Wa rafa'al haduhuma, apabila ada salah satu yang hilang, maka rafa'al akharu, maka hilanglah semuanya. Kemudian masih menyangkut bahwa akhlak ini bisa mengukur kadar keimanan seseorang. Rasul bersabda, hadisnya Bukhari, walillahi la yu'minun, walillahi la yu'minun, walillahi la yu'minun, sampai 3 kali loh. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Nanya sahabat, faman ya Rasul, siapa itu ya Rasul? Rasul menjawab, alladzi la yamanu kharahu ba'dahu, orang yang tetangganya enggak nyaman berdampingan, enggak nyaman ada dia. Wah, berarti orang itu enggak beriman. 3 kali Rasul bilang, walillahi la yu'minun, walillahi la yu'minun, walillahi la yu'minun. Siapa? Orang yang tetangganya enggak nyaman. Nah, dulu Pak, pada waktu itu saya belum muslim, saya masih ke gereja. Di kampung saya, di gang itu, mulai dari depan sampai belakang, kanan kiri, ini ada yang punya pohon mangga berbuah, yang sini jambu air berbuah, yang sini srikoyo berbuah, sini belimbing berbuah, ada yang jambu kristal itu berbuah. Keren Pak kampung saya itu. Namun jarang tetangga itu bisa menikmati. Kenapa? Karena ada 2 orang di sana yang dikenal dengan codot sarungan. Jadi codot sarungan. Kenapa? Itu kalau berbuah, dia pagi siang lewat, malam tidak ada sudah. Dan dia kalau ngambil nggak 1-2, 2 sarung itu diikat jadi satu, diambil semua. Makanya disebut codot sarungan. Sehingga kalau pas ada pohon tetangga yang sedang matang-matang ramunnya, sudah siap untuk dipetik, kami Karang Taruna itu janjian, nanti ke malam kita tidak tidur. Ya, saya juga diajak. Ayo, melok ya Chris. Oh iya, dulu saya dipanggilnya Christian karena nama saya lama. Oh iya melok.
ada yang catur, ada yang karambol, ada yang main ludo, halma. Untuk apa? Jagain loh supaya tidak diserang codot sarungnya. Nah itu kalau sudah lewat kita ngomong, kita kemana lagi. Nah jadi kalau sampai ada, kita sampai misalnya datang ke suatu kampung soal bilang, kita kemana? Berarti kita tidak beriman. Karena Rasul mengatakan walillahi la yu'minun, walillahi la yu'minun, walillahi la yu'minun. Tetangga tidak aman dengan kita, tetangga nggak nyaman dengan kita, berarti kita belum beriman. Sampai Rasul mengatakan itu dalam hadis Bukhari. Maka kami melehan supaya apa? Supaya nanti kalau itu sudah matang pohon ini, masak pohon, juga begitu matang tuh semua tetangga kebagian. Kalau enggak kena codot sarungan itu, nah, maka disinilah benar-benar setelah saya masuk Islam saya jadi ingat, masya Allah berarti dua itu codot sarungan tidak beriman betul. Ya, alhamdulillah di hari tua satunya itu bertobat, jadi baik sekarang. Kemarin saya pulang ke kampung lama, wah berubah, sholat ke masjid, masya Allah. Padahal dulu